Siang meriang 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 siang meriang meriang Menurut cerita orang-orang, Belitung merupakan Bali yang terpotong. Tidak, aku tidak setuju. Akan aku kisahkan kepada kalian kisah yang lain yang juga diwariskan nenek moyangku. Kenapa aku harus menceritakan kepada kalian? Karena cerita Bali yang terpotong telah membuat kegaduhan di kampung halaman kami. Cerita tersebut telah membuat orang-orang saling menyalahkan tanpa memberi solusi. Orang-orang menjadi saling lempar batu dengan tangan yang sembunyi. Entah siapa yang merubah alur ceritanya. Yang jelas, karena kabar buruk itu, orang-orang merasa paling berhak untuk benar tanpa mencari kebenarannya. 3 sumber cerita telah menyebarkan berita kalau muasal kampung halaman kami karena kemurkaan Raja Bali terhadap putrinya yang telah disebut-sebut melakukan tindakan tidak terpuji bersama anjing yang bernama Tuma. Tindakan tidak terpuji itu dipercayai masyarakat penyebab lahirnya seorang anak laki-laki yang dikenal dengan Raja Berikor. Tunggu dulu. Aku tidak setuju. Akan aku ceritakan kepada kalian cerita yang sudah ada sejak dulu kala. Sebelum 3 sumber cerita itu membuat kegaduhan. Cerita ini aku ambil dari katalogus Van Ronkel yang diterbitkan tahun 1875. Sebuah naskah kuno yang bertulis Arab Melayu gundul. Yang tidak sedikit pun merendahkan orang-orang kampung kami. Tidak ada putri. Tidak ada anjing yang bernama Tuma. Tidak ada perbuatan tidak terpuji. Inilah kisah yang diwariskan nenek moyangku. Hikayat Raja Berikor.
rakyat. Tersebutlah di Pulau Jawa ada seorang raja agung yang memiliki banyak anak. Dua di antara anaknya adalah anak kembar yang juga memiliki tubuh yang tegap. Badannya ditumbuhi bulu-bulu yang melebihi biasanya. Dan juga memiliki kelainan yang menyerupai ekor di bagian tubuh belakang. Karena hal ini, dua putra raja itu pun ingin dicarikan daerah yang belum dipimpin oleh sang raja. Dan ternyata daerah itu ada di antara pulau-pulau besar. Dan nama pulau itu adalah Pulau Belitung. Setelah tahu akan keberadaan daerah itu, mereka pun segera pergi berlayar. Dan di tengah pelayaran, mereka bertemu dengan burung maka. Tuanku, itu burung maka. Burung itu sangat terkenal dengan ketangkasannya. Kalau begitu, mari kita adu ketangkasan burung itu dengan kapal kita, nahkoda. Cepat! Perlombaan itu pun berjalan dengan sangat sengit. Mereka saling kejar-mengejar. Dan ketika burung maka menguasai perlombaan, raja pun mulai panik. Hulu balang! Hulu balang! Kapal kita terlalu berat. Cepat buang apa saja yang ada di kapal. Tidak lama berselang, kapal raja pun menguasai perlombaan. Dan tiba-tiba burung maka kembali menambah kecepatannya. Seketika tak disangka-sangka, burung maka pun kelelahan terbang. Ia muntah darah dan akhirnya mati. Tak lama berselang, kapal raja pun tiba di pangkal Sungai Buding, Nagari Belitung. Wah! Pulau yang sangat indah. Singkat cerita, setelah menetap beberapa waktu, dua orang raja itu pun memutuskan untuk berpisah. Yang satunya menetap di daerah Buding, dan satunya lagi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah barat. Setelah berjalan beberapa waktu, raja yang memutuskan
untuk melanjutkan ke arah barat. Berhenti di sekitar Ai Bebula. Dan disitulah mereka bermaksud mendirikan sebuah pemukiman. Awalnya, penduduk merasa terganggu. Tapi, dengan berjalannya waktu, mereka bisa berinteraksi, bahkan bisa berkomunikasi. Hingga pada suatu hari, petaka itu pun muncul. Rasa lapar sang raja yang mendera melebihi biasanya. Hulu balang! Hulu balang! Aku sangat lapar. Silahkan siapkan makanan paling enak siang ini. Kemudian, Hulu Balang pun memanggil juru masak agar pesan itu langsung dapat tersampaikan. Juru masak, aku sangat lapar. Silahkan siapkan makanan paling enak siang ini. Dan aku tidak ingin makananku terlambat. Karena perintah mendesak, tak sengaja jari juru masak pun tersayat oleh pisau. Karena tidak ada waktu untuk mengganti makanan itu. Dengan ketakutan, makanan itu pun langsung disuguhkan kepada sang raja. Tuan, ini makanannya. Terima kasih. Wah, enak sekali. Lebih enak dari makanan yang sudah-sudah. Bumbu apa saja yang kau masukkan ke dalamnya, juru masak? Ampun, Tuan! Ampun! Tadi tak sengaja jari hamba tersayat oleh pisau. Dan kemudian darahnya menetes ke makanan Tuan. Ampun, Tuan! Ampun! Ya. Darah manusia saja sangatlah enak rasanya. Apalagi dagingnya. Hulu balang! Hulu balang! Mulai hari ini, carikan aku daging manusia untuk aku santap setiap harinya.
Dan mulai hari itu, rakyatlah yang menjadi santapan sang raja. Semakin hari, rakyat semakin sedikit. Melihat kenyataan itu, sang raja pun mulai gelisah dan bermaksud untuk membunuh orang-orang yang di dekatnya. Kemudian, sang raja pun mengadakan sayembara yang terdiri dari satu buah teka-teki. Teka-teki itu berbunyi, delipat kembang delikor, delima kembang delikan. Barang siapa yang tidak bisa menjawab teka-teki itu dalam waktu 2 hari saja, mereka akan dibunuh. Kemudian beberapa orang itu pun bermusyawarah untuk mencari jawabannya. Mereka pun menyiapkan teka-teki yang dibalikan bunyinya untuk membunuh sang raja. Delima kembang delikor, delipat kembang delikam. 5 orang memegang ekor, 4 orang datang menikah. Seketika, mereka pun langsung menyerang sang raja. Ah! Tidak! Ekorku! Tidak! Kurang ajar! Akhirnya, raja yang tegap itu pun mati. Mayatnya kemudian dilempar ke sungai. Beginilah kisah hikayat Raja Warikor.